Halo teman-teman, saya Adrian Citro Cunaidi dari jurusan Cybersecurity di BINUS University. Nama saya Jeremy dari jurusan Cybersecurity di Bina Nusantara University. Saya Diva Angelica Mulia dari jurusan Master Track Teknik Informatika di Bina Nusantara University. Dan kami bertiga yang akan membawakan materi pada video kali ini. Simak baik-baik videonya ya. Materi yang akan kami bawakan adalah malware dan antivirus. Berikut adalah hal-hal yang akan kita bahas di video kali ini. Ada pengertian dan jenis-jenis dari malware yang akan dibahas oleh saya sendiri. Lalu berikutnya ada contoh dan cara mencegah malware tersebut yang akan dibahas oleh Diva Angelica. Dan berikutnya ada pengertian antivirus dan contoh kasus serangan malware yang akan dibahas oleh Adrian Citro. Pertama-tama, apa itu malware? Malware atau biasa disebut malicious software adalah suatu software yang bertujuan untuk merusak suatu komputer atau mengambil alih suatu komputer. Malware biasanya dibuat secara khusus agar dapat tetap berada di suatu sistem dalam rentang waktu tertentu secara tersembunyi, tanpa diketahui oleh pemilik sistem tersebut. Biasanya malware juga menyamar sebagai program yang bersih atau harmless program. Malware juga biasa disebut sebagai malicious code atau kode berbahaya karena software ini bisa mengganggu operasi sebuah sistem dari sebuah komputer, yang memungkinkan penyerang atau hacker mendapatkan akses terhadap data-data atau informasi penting pada komputer korbannya. Malware ini bekerja dengan memanfaatkan kelemahan teknis atau kerentanan dari suatu sistem komputer, dan selain itu, dampak dari malware ini juga bisa menyebabkan kerusakan yang memerlukan upaya pemulihan untuk memperbaiki sistem yang ada. Sebuah komputer dapat terinfeksi oleh malware melalui berbagai sumber. Contohnya bisa melalui email, seperti file yang kita download dari email yang tidak kita kenal, atau apa yang kita download dari internet. Malware memiliki beberapa jenis, dan berikut adalah jenis-jenis umum dari malware. Yang pertama adalah virus. Virus adalah suatu software yang biasanya attach atau terlampir pada suatu executable file. Dan virus biasanya tersebar ketika seseorang mendownload file yang sudah terinfeksi dari internet. Virus ini juga biasanya membutuhkan activator, yang artinya virus ini dapat berjalan ketika user atau pengguna menjalankan file yang terinfeksi tersebut. Selanjutnya adalah Trojans. Trojans adalah suatu software berbahaya yang terlihat seperti program resmi, di mana user atau pengguna biasanya tertipu dan menjalankan software tersebut. Trojan tidak hanya mencuri data, tetapi juga memberikan akses bagi penyerang terhadap sistem. Selanjutnya ada worms. Worms bisa memperbanyak atau mereplikasi dirinya dan menginfeksi banyak komputer dalam suatu jaringan yang menyebabkan kerusakan yang besar. Worms ini menggunakan jaringan komputer untuk menyebarkan dirinya dan memperlambat traffic serta memanfaatkan kerentanan sistem seperti operating system yang sudah ketinggalan zaman atau tidak adanya antivirus yang terinstall. Untuk selanjutnya ada spyware, di mana spyware adalah malware yang bekerja secara diam-diam mengumpulkan data pribadi yang ada di perangkat korban, serta dapat mendeteksi dan merekam apa yang target ketik seperti password. Hacker dapat dengan mudah mendapatkan password dari korban jika spyware berhasil ditanamkan kepada perangkat korban. Dan yang terakhir adalah ransomware. Ransomware adalah suatu malware yang mengunci semua file yang ada di perangkat kita dan mengancam akan menghapus data yang ada secara permanen dengan meminta tebusan kepada korban untuk mendapatkan kembali akses ke komputer kita atau mendapatkan data kita kembali. Setelah kita mengetahui jenis-jenis malware, ternyata dari jenis-jenis malware tersebut juga dibagi lagi menjadi beberapa contoh. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari jenis malware virus memiliki beberapa contoh. Yang pertama di sini contohnya adalah Win32/Sality, yang kedua ada Trojan.loader, yang ketiga ada Backdoor.Zagaban, dan yang keempat adalah W32.bagel.co@mm.
Nah, di sini saya akan coba menjelaskan salah satu contoh dari jenis malware virus. Yang akan saya jelaskan di sini adalah backdoor.zagaban. Jadi, backdoor.zagaban ini memiliki kemampuan untuk merusak suatu sistem dengan cara merusak jaringan terkait. Nah, dampak terparahnya kalau perangkat kita terkena malware backdoor.zagaban ini adalah perangkat kita bisa kehilangan banyak data. Nah, selanjutnya di sini ada dari jenis malware worm. Terbagi lagi menjadi beberapa contoh. Yang pertama ada configure, yang kedua ada love letter, yang ketiga ada win32/autoit, dan yang terakhir ada nimda. Nah, saya akan coba menjelaskan salah satu contoh dari jenis malware worm. Di sini yang akan saya jelaskan adalah win32/autoit. Jadi, win32/autoit ini terdiri dari script autoit yang akan menjalankan banyak sekali tugas yang berbahaya. Nah, selanjutnya di sini dari jenis malware Trojan. Contohnya adalah yang pertama ada WinTrojan/Sub7, yang kedua ada Zeus, yang ketiga ada Plorat, yang keempat ada Beast, dan yang kelima ada WinTrojan/Backorifice. Nah, saya akan coba menjelaskan salah satu contoh dari malware Trojan di sini adalah Zeus. Nah, jika perangkat kita terkena malware Zeus ini, maka si Zeus akan memantau aktivitas perbankan online kita. Wah, berbahaya banget ya. Nah, selanjutnya ada dari jenis malware spyware. Di sini beberapa contohnya adalah yang pertama ada keylogger, yang kedua ada password stealer, yang ketiga ada info stealer, dan yang keempat ada banking trojan. Nah, saya akan coba menjelaskan salah satu dari contoh malware spyware. Di sini yang akan saya jelaskan adalah keylogger. Nah, keylogger sendiri ini memiliki kemampuan untuk memantau penekanan tombol keyboard kita, sehingga dapat menekan apa-apa saja yang kita ketik. Contohnya, misalnya password. Nah, dari penjelasan sebelumnya, sekarang kita udah tahu nih, ternyata ada banyak banget jenis-jenis malware beserta contoh-contohnya. Sekarang sebenarnya ada nggak sih cara-cara kita untuk mencegah perangkat dari serangan malware? Nah, untung aja ada banyak banget nih caranya. Yang pertama di sini adalah yang bisa kita lakukan itu selalu memperbarui sistem operasi dan aplikasi pada perangkat kita. Yang kedua, jangan lupa juga untuk mengunduh software antivirus. Nah, untuk mengunduhnya kita juga perlu atau memperhatikan situs websitenya. Kita harus mengunduh dari situs website resmi atau misalnya dari situs website yang sudah terpercaya. Nah, yang ketiga, jangan pernah mengklik link atau iklan yang kita nggak kenal. Yang keempat, waspadai email yang meminta informasi pribadi. Jadi, kita perlu waspada kalau misalnya ada email yang meminta informasi pribadi kita. Misalnya kayak username kita, atau password kita, atau informasi pribadi lainnya. Nah, kalau sampai itu terjadi, kita perlu curiga. Nah, yang terakhir di sini adalah berhati-hati ketika berselancar dan mengunduh file di internet. Nah, kalau kita sedang melakukan browsing di internet atau kita sedang mengunduh suatu file, kita tetap perlu berhati-hati. Pastikan website yang kita kunjungi itu adalah website yang secure dan terpercaya. Hal ini kita lakukan untuk apa sih? Untuk mencegah terjadinya suatu pencurian data pribadi, misalnya seperti email ataupun password. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang antivirus. Di dalam dunia komputer dan teknologi, seharusnya kita tidak asing lagi dengan istilah antivirus. Seperti namanya sendiri, antivirus adalah sebuah perangkat lunak yang diciptakan untuk menangkal virus, memberikan perlindungan serta keamanan data dan sistem di komputer. Suatu virus dapat menyerang sistem komputer yang sistem keamanannya rendah atau bahkan tidak ada. Dengan adanya virus yang masuk, maka komputer bisa saja mengalami error
atau programnya tidak dapat dijalankan. Selain virus dapat menyerang komputer dan laptop, virus juga dapat menyerang perangkat keras lainnya seperti flash disk, memory card, ataupun hard disk. Sudah banyak antivirus yang dibuat oleh para developer, tetapi tidak semua antivirus dapat menangkal semua virus. Bisa jadi virusnya lebih canggih atau lebih rumit dibandingkan dengan antivirusnya, sehingga antivirus tidak dapat menghapus atau melawan virus tersebut. Namun, kabar baiknya adalah antivirus terbaru sekarang tidak hanya dapat mendeteksi virus, program antivirus sekarang juga telah dilengkapi dengan kemampuan untuk mendeteksi perangkat pengintai dan perangkat perusak lainnya. Tidak hanya itu, antivirus sekarang dilengkapi dengan firewall untuk melindungi komputer dari serangan peretas dan anti-spam untuk mencegah masuknya email sampah atau virus ke kotak masuk pengguna. Cara kerja antivirus biasanya dengan menggunakan basis data virus signature yang mencari tanda-tanda keberadaan virus dengan mencocokkan ciri-ciri virus yang telah dianalisis oleh para developer dan telah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, ukurannya, daya hancurnya, dan beberapa kategori lainnya. Cara ini terbilang cepat dan dapat diandalkan untuk mendeteksi virus-virus yang telah dianalisis oleh developer, tetapi tidak dapat mendeteksi virus baru sebelum virus itu dianalisis dan diinstalkan ke software antivirusnya. Setelah mengetahui jenis-jenis dan contoh-contoh dari malware, sekarang adalah contoh kasus dari serangan malware tersebut. Pastinya bagi orang-orang yang mengikuti perkembangan komputer, sudah tidak asing lagi dengan serangan yang terjadi pada 2017 lalu, yaitu serangan ransomware WannaCry yang sempat melanda dunia, termasuk Indonesia. Lebih tepatnya ada sekitar 150 negara dengan jumlah korban mencapai 200.000 sistem komputer di seluruh dunia. Diduga pelaku yang bertanggung jawab atas serangan WannaCry memanfaatkan kelemahan sistem Microsoft Windows menggunakan peretasan yang diduga dikembangkan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, dikenal dengan Eternal Blue. Peretasan ini dipublikasikan oleh sekelompok peretas yang disebut Shadow Brokers sekitar 2 bulan sebelum serangan WannaCry. Juga diketahui bahwa ternyata Microsoft sudah mengeluarkan update patch terbaru untuk kelemahan sistem tersebut. Tetapi, tidak sedikit orang yang malas untuk mengupdate operating system Windows-nya, sehingga Windows mereka masih rentan terhadap serangan ransomware WannaCry. Jadi apa sih yang membuat ransomware WannaCry ini dapat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia? Nah, ternyata wabah WannaCry ini menyebar dengan cara worm. Langkah pertama yang akan dilakukan worm adalah mencari target baru untuk diinfeksi dengan cara mencari port yang terbuka dari suatu jaringan, dan semua perangkat yang terhubung dengan jaringan tersebut bisa diinfeksi oleh WannaCry jika operating sistemnya belum terupdate. Siklus itu akan terus berulang dengan sangat cepat, yang akhirnya bisa menginfeksi ribuan target dalam jangka waktu yang tidak lama. Jadi apa yang dilakukan WannaCry? Yang dilakukan pertama kali ialah mengunci semua file yang terdapat di device tersebut. Lalu akan muncul pesan untuk memberikan tebusan sebesar $300 dalam bentuk Bitcoin. Dan diberikan waktu 3 hari sebelum akhirnya file-file kita akan di-delete secara permanen. Jadi, untuk menghindari serangan WannaCry ini sebenarnya sangatlah mudah, yaitu jangan lupa dan jangan malas untuk update operating system kalian. Jangan membuka link sembarangan, dan jangan mendownload aplikasi atau file dari sumber yang tidak terpercaya. Juga jangan asal mencolok USB ke dalam komputer. Oke teman-teman, sekian penyampaian materi dari kami bertiga. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang baru kami sampaikan, beserta dengan jawabannya. Oke, jadi sampai sini aja penjelasan kita tentang malware dan antivirus. Semoga semua materi yang kita telah sampaikan dapat berguna oleh teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan. Saya Adrian Citro Cunaidi dan 2 rekan saya pamit undur diri.